Oke guys, kembali lagi sama gue di sini. Jadi di video kali ini gue mau nge-review iPhone yang udah gue beli dari PS Store. Itu gue beli sekitar 3 hari yang lalu ya. Jadi ini bisa dibilang review iPhone 3 hari dari pembelian PS Store yang waktu itu gue beli secara online ya. Jadi biasanya gue beli secara offline, ini gue beli secara online. Dan gue mau ulas sedikit aja sih ya, bagaimana sih kalau kalian beli iPhone di PS Store dan pemakaiannya udah 3 hari, kira-kira ada kendala atau enggak. Jadi sebenarnya ini belum gue pakai secara maksimal ya, karena bukan jadi daily driver gue. Ini cuman iPhone kedua atau ketiga gue, tapi gue sempat pakai untuk sosmed juga. Jadi buat ngetes kira-kira ada kendala nggak sih dalam jangka waktu pendek ini, terutama untuk masalah email ya. Jadi kalau misalnya SIM cardnya itu nggak kebaca, bisa jadi emailnya itu diblokir. Nah sekarang kita akan cek. Dari yang kalian lihat sendiri di sini udah kelihatan banget ya. Untuk jaringannya itu Telkomsel gue masih bisa dan dapetin jaringan LTE. Ini gue berada di 15.1 ya. Ini gue coba untuk searching, bisa dia untuk jaringannya. Terus untuk wifi-nya juga masih bisa. Udah connect. Jadi menurut gue untuk jaringan sih aman ya. Gue rasa aman, nggak ada kendala sama sekali sih. Selama pemakaian pendek gue ini dalam 3 hari, alhamdulillahnya nggak bikin gagal email atau emailnya keblokir, itu nggak. Jadi masih bisa dipakai untuk jaringan selulernya. Ini udah gue coba juga di beberapa kartu ya, XL sama Indosat juga udah gue coba, jadi sama aja bisa dua-duanya. Dan gue bisa simpulin sih untuk jangka pendek ini jaringan masih aman ya. Dari segi tombol-tombolnya masih aman sih. Ini untuk tombol silentnya juga masih fungsi, home buttonnya juga dia masih berfungsi ya. Ini Face ID, ini Touch ID-nya tuh gue nonaktifin ya. Jadi kalau misalnya mau aktifin, tinggal diaktifin lagi aja. Jadi untuk Touch ID masih berfungsi. Karena gue nggak mau ribet, jadi gue nonaktifin aja untuk Touch ID-nya. Ini udah gue update juga ke iOS 15.1 ya. Jadi gue mau coba tes juga. Kalau misalnya iPhone ini kita update ke iOS terbaru itu bakalan ada pengaruhnya atau enggak. Karena posisi awalnya tuh, kalau nggak salah dia tuh ada di posisi 14.7.1 ya. Jadi buat eksperimen juga kalau misalnya iPhone dari PS Store tuh kalau diupdate ada masalah atau enggak sih. Dan ternyata sampai sekarang sih aman-aman aja, masih mantep, lancar, dan nggak ada kendala sama sekali. Kemudian untuk kayak kamera gitu dia masih fungsi semua, masih aman. Baik dari kamera depan sama kamera belakang juga masih bagus. Terus untuk kecerahan juga dia masih bisa otomatis ya. Terus kita setting kayak gini juga bisa untuk manualnya. Untuk center juga masih fungsi. Speaker juga nggak sember sih, masih sama kayak pas pertama kali gue beli. Terus untuk layarnya ini kadang kan kalau misalnya yang gue alamin ya di iPhone 8 ke bawah itu, kalau bodinya panas itu biasanya layarnya agak shadow gitu. Tapi yang gue lihat di sini nggak shadow sama sekali sih, masih bening, masih bagus. Terutama di warna putih ya. Di warna putih biasanya itu ada shadow kalau misalnya ini bodinya lumayan hangat nih. Karena baterainya udah mulai lowbat, ada di angka 20% kalau nggak salah ini. 19%. Itu biasanya bodinya hangat terus ada shadow gitu di bagian pinggir, tapi ini nggak ada sih. Alhamdulillahnya unit yang gue punya ini aman, nggak ada kendala sama sekali. Terus untuk performa gue bisa bilang sama aja ya. Gue udah pernah ngerasain A10 Fusion, jadi gue tahu gimana bagusnya chipset dari Apple ini. Walaupun udah lama, tapi masih kuat performanya ngejalanin aplikasi ringan hingga berat yang ada di tahun 2021 ini. Kalau gue sih biasanya untuk iPhone kedua atau iPhone ketiga gue itu biasanya gue pakai untuk sosmed doang, dan sampai sekarang sih lancar ya, nggak ada kendala sama sekali. Nggak pernah force close itu dari iOS 14.7.1 gue cobain. Terus di 15.1 juga nggak ada kendala sama sekali. Jadi ini juga lumayan ya review buat kalian yang mau update ke 15.1 atau 15.2 yang beta di iPhone 7 ya, itu aman ya menurut gua. Jadi itu info yang lumayan membantu sih buat kalian. Kalau untuk game paling gua pakai untuk game-game ringan aja, karena gua nggak berani untuk pakai game berat juga sih. Dan gue emang tipikal orang yang jarang ngegame juga, jadi nggak punya banyak waktu untuk nyobain tes game yang berat-berat. Karena ini iPhone kan dengan chipset lama juga, ya kenapa nggak kita maklumin aja dengan aplikasi-aplikasi ringan sesuai dengan standar kita aja.
Dan standar gue untuk iPhone kedua atau ketiga ya cukup kayak gini aja sih kalau untuk reviewnya. Tapi kalau buat kalian yang mau nyoba game-game berat, ya pertama ini device lama, ingat chipsetnya chipset lama. Terus untuk baterainya juga terbatas ya, karena kecil baterainya, dan lumayan boros juga. Jadi menurut gua kurang worth it sih kalau misalnya kalian pakai untuk penggunaan yang berat. Terus kalau untuk performa secara skor sih gue udah tes juga untuk Geekbench skornya. Ini gue dapetin single core-nya itu di angka 608 dan multicore-nya di angka 1231. Terus kalau untuk Antutu benchmark-nya juga udah gue coba tes dan dapetin di angka 292.667. Angka yang bisa dibilang standar ya, biasa aja menurut gue untuk di iPhone 7 ini. Dan yang terakhir untuk penggunaan baterai atau konsumsi baterainya, gue bisa bilang ini nggak awet dan ini nggak boros juga. Jadi standar-standar aja di iPhone 7. Karena kalau biasanya takaran boros gue tuh kalau dia tiba-tiba ngedrop gitu atau baru 1 menit pakai udah berkurang 2-3% tuh bisa gue bilang boros. Bahkan bisa dibilang baterainya tuh rusak ya, sudah tidak layak pakai. Tapi itu nggak terjadi di unit gue ini. Dan gue bisa bilang ini nggak awet juga karena ya namanya iPhone lawas ya. Tingkat keawetan orang kan beda-beda. Jadi ya standar-standar aja sih. Dan nggak ada spesialnya dari iPhone 7 ini untuk konsumsi baterainya. So, gue rasa gitu aja ya untuk ulasan singkat gue mengenai iPhone 7 di penggunaan 3 hari gue ini yang gue pernah beli di PS Store. Jadi semoga aja kedepannya aman dan bisa bikinin video buat kalian lagi. Oke, bye-bye.